Berapa kali teman-teman gagal semai si kale purple ini? 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, bahkan mungkin ada yang sampai 10 bungkus. PO-nya mulai tanggal 1 Agustus. Siap-siap teman-teman, jangan sampai kehabisan. Stoknya 90 aja si kale purple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini di Bandung dingin banget, anginnya lumayan kenceng. Nah, di tempat teman-teman sama nggak kayak di Bandung, anginnya lumayan kenceng. Teman-teman mau ngingetin promo potongan 5.000 sama gratis 1 bibit untuk pembelian 5 bibit sama 5 bonus jenis tanaman sayurnya tinggal 2 hari lagi. Teman-teman yang mau, yang minat, mumpung harga kalenya cuma 25.000, bisa DM Instagram @keluargasoy atau langsung WA. Nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Nah, kira-kira di video kali ini mau ngapain? Ayo tebak teman-teman. Ada kabar gembira buat teman-teman pecinta tanaman kale. Kabar gembiranya apa? Nanti saya kasih tahu teman-teman. Pokoknya disimak terus videonya. Sebelum ke kabar gembiranya itu, saya mau keliling-keliling dulu ngeliatin tanaman sayur yang berbuah. Sekalian nanti mau ngasih tahu ke teman-teman cara penanganan bibit yang di episode 46. Ada yang lupa saya kasih tahu teman-teman. Pokoknya disimak terus videonya teman-teman. Ada satu bagian yang kelupaan waktu bikin tutorial penanganan bibit di episode 46. Apa sih yang kelewatnya? Lupa ngasih tahu. Kalau bibit kale yang baru datang itu kan suka daunnya menguning. Nggak bibit kale aja, semua bibit tanaman suka daunnya menguning kalau beli online pas datang ke rumah teman-teman, pas dibuka paketannya. Nah, itu lupa ngasih tahu kalau daunnya itu jangan dipotek. Kenapa jangan dipotek? Kalaupun teman-teman nanti potek si batang kalenya, nanti kalau ditanam pas ditimpan di tempat yang teduh, pas proses adaptasi itu biasanya daun bagian bawahnya akan kuning lagi. Nah, jadi teman-teman yang beli bibit kale, please daunnya jangan dipotong, jangan dipotek, biarin sejatuhnya aja. Cuman itu aja yang kelupaan. Nah, buat media tanamnya teman-teman, waktu di episode 46 itu dijelasin, kalaupun nggak ada media tanam yang udah subur, udah dijelasin di episode 46. Teman-teman yang baru ngeliat video ini bisa ditonton dulu episode 46 baru masuk, maksudnya baru nonton ke video ini. Nah, itu media tanam yang subur itu seperti apa teman-teman? Media tanam yang udah dikasih kompos, yang udah dibiarin selama minimal 2 minggu. Nah, untuk 2 minggu itu biasanya kalau saya perbandingannya 1 bagian buat tanah lembang, 1 bagian sekam bakar, 1 bagian sekam mentah, terus 30% atau 1:3 mungkin ya. Jadi si komposnya atau si kohe kambingnya jangan 1 bagian teman-teman. Kalau 2 minggu itu biasanya kalau keluarga Asoy itu cuman pakai 30%-nya atau segimana ya. Pokoknya kalau bikinnya 1 karung itu 30%-nya, enggak 1 bagian pokoknya untuk si kohenya. Nah, buat dolomitnya secukupnya aja. Biasanya kalau 1 karung saya kasihnya 1 genggam tangan. Habis semuanya dicampur, dimasukin ke dalam karung lagi, terus disiram setiap pagi. Simpan di tempat yang terkena matahari. Nah, itu teman-teman media tanamnya. Jangan sampai teman-teman baru bikin media tanamnya langsung dipakai. Ada pokoknya udah saya jelasin di episode 46. Jadi buat teman-teman yang suka beli bibit online bisa ditonton dulu episode 46. Nah, mau ngapain lagi? Tadi udah janji mau ngasih kabar gembiranya, tapi ngeliat dulu ke sebelah sini. Ngeliatin si terong ungu
bulat kecil lalap. Ini katanya enak dimakan mentah, dibikin buat lalaban. Ini satu pohon, alhamdulillah buahnya banyak, bunganya juga masih banyak. Nah, ada yang nanya ini, teman-teman yang nanyain kenapa pohon terong saya bunganya rontok. Nah, teman-teman, tanaman harus cukup dikasih air. Banyak teman-teman yang nanyain, Bunda berapa kali nyiram tanaman? Nggak dijadwal nyiram tanaman itu. Pokoknya media tanamnya udah kelihatan kering, wajib disiram lagi. Nah, kalau di daerah saya itu suka ada mitos, katanya kalau misalkan disiram siang-siang itu si tanamannya mati. Enggak, teman-teman, itu mitos. Nih buktinya, tanaman yang saya tanam di kebun atap rumah ini jam 2 siang itu udah disiram lagi. Kalaupun nanti nggak disiram, banyak daun bagian bawahnya yang kuning. Nah, itu teman-teman, siramnya berapa hari sekali nggak ada patokan. Pokoknya media tanamnya kering, langsung buru-buru disiram lagi. Nah, banyak yang nanyain kenapa tanaman yang saya tanam bunganya pada rontok-rontok, padahal bunganya banyak. Teman-teman, tadi udah saya jelasin, dicek lagi, udah bener nggak ngasih airnya ke tanamannya. Terus udah bener nggak ngasih pupuknya. Bunda kasih pupuk apa ke tanamannya? Kalau saya kasih kompos asoy sama eco enzim. Kompos asoy itu apa? Kompos racikan saya sendiri, racikan keluarga asoy. Teman-teman yang mau, ada stoknya, sama eco enzim juga ada, harganya 15.000 untuk kompos asoy, terus eco enzimnya juga sama 15.000. Nah, kompos asoy yang sekarang itu nggak sehalus yang waktu itu harganya 10.000 per setengah sekilo. Kalau sekarang lebih banyak, 1 kilo harganya 15.000 aja. Dan itu ngasih ke tanamannya cuman satu comot, sedikit kok teman-teman. Ini dikasih pupuknya seminggu 2 kali. Kalau misalkan hari Senin dikasih eco enzim, terus hari Kamis saya kasih kompos asoy. Nah, teman-teman, jadi kalau punya tanaman yang sedang berbuah kayak gini, berbunga kayak gini, dicek lagi, dicek kelembaban si media tanamnya, sama udah dikasih makanan apa supaya si buahnya bisa jadi kayak gini. Lanjut, ini kalau terong yang ini udah ada nih yang nanyain bijinya, bentar lagi ready ya. Lanjut, mau liatin ini nih. Taram, kelengkeng merah. Alhamdulillah si kelengkeng merahnya bisa bertahan buahnya walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi ini lebih banyak dari buah yang pertama. Buah pertama itu cuman 5 biji, kalau ini ada 20. Ini kenapa buahnya nggak maksimal teman-teman? Karena sering ditinggal-tinggal kebunnya, jadi ngandelin air hujan. Kadang kemarin itu hujan, kadang nggak juga. Ini alhamdulillah bisa bertahan walaupun ditinggal-tinggal. Balik lagi ke tadi yang udah saya jelasin, karena kelembabannya, jadilah si bunganya banyak yang rontok. Terus apalagi pas waktu lagi banyak-banyak bunganya, pas turun hujan, anginnya kenceng, jadilah pada rontok-rontok. Nah, mau ngasih tahu lagi ke teman-teman, kalau tanaman berbuah kayak gini, mau buah mau sayur, harus didampingi tanaman hias kayak gini. Ini fungsinya apa? Supaya mengalihkan hama. Teman-teman yang punya tanaman suka diserang hama, wajib tanaman yang mencolok kayak gini, yang berwarna-warni. Nanti tanamannya pasti dihinggapi hama. Kayak contohnya mana ya? Pasti nih ada yang putih-putih. Nah, kayak gini nih. Nanti si tanamannya banyak dihinggapi hama. Tapi tanaman teman-teman kayak tanaman yang berbuahnya sama sayurnya, insya Allah walaupun hamanya masih ada tapi nggak terlalu banyak. Balik lagi ke kelengkeng merah. Rasa kelengkeng merah ini rasanya manis, tapi kulitnya nggak setebel lengkeng pingpong sama lengkeng diamond. Ini pokoknya kulitnya tipis tapi wanginya luar biasa. Kayak bau-bau duren apa gimana, pokoknya wanginya khas gitu. Enak loh pokoknya. Nanti ditungguin. Nih kira-kira berapa minggu lagi ya. Ntar kita lihat 2 minggu lagi udah gede apa belum, udah matang apa belum.
2 minggu sampai 1 bulan lah, sampai nunggu gedean, sampai nunggu si kelengkeng merahnya mateng. Bibitnya sayangnya belum ready, jelek-jelek, nggak ada yang bagus. Biasanya kalau ready bibitnya saya suka posting di Instagram, tapi lagi jelek-jelek, kurang bagus, mungkin karena cuacanya yang ekstrim kayak gini. Lanjut, mau kemana? Itu kemangi, bijinya udah ready teman-teman, yang mau beli benih 1000-an udah ready. Ini si cabai rawit yang waktu itu dipanen, di pruning. Yang ini oke, lihat daunnya bagus. Yang ini keserang hama tuh. Ini kayaknya harus di pruning lagi biar si tanamannya, daunnya bagus. Kayak yang ini udah ngeluarin lagi buah di ujung-ujungnya tuh. Lumayan agak susah nanam cabai rawit. Kalau udah kena pucuk, mengkerut, udah deh susah, harus dipangkas. Nah, saya itu udah janji ke teman-teman mau bikin rame lagi kebun atap rumahnya sama Kale. Insya Allah saya mau bikin rame lagi si kebun atap rumahnya kayak zaman dulu, ditanami banyak berbagai macam jenis tanaman Kale. Nah, tanaman Kale di sini itu ada curly, nero, sama satu lagi ada penghuni baru Kale di kebun atap rumah ini. Nah, apa penghuni barunya? Kale jenis apa, Bunda? Siap-siap nih. Ini kejutannya buat teman-teman. Tapi teman-teman nggak bakalan terkejut lagi. Soalnya nanti saya kasih opening videonya, kasih lihat si tanamannya ini, teman-teman. Ayo, bisa tebak nggak ini tanaman Kale jenis apa? Ada yang udah bisa nebak? Tuh. Daripada teman-teman nungguin si daun bawang gajinya ready-nya entah kapan, mending teman-teman ikutan PO Kale purple dulu ya teman-teman. Itu tadi Kale jenis purple, Kale yang teman-teman dari dulu banget suka nanya-nanya, Bun ada Kale purple, Bun jual Kale purple. Nah, kebetulan lagi miliknya bagus, si kalenya banyak yang tumbuh, si kale jenis purple. Berapa kali teman-teman gagal semai si kale purple ini? 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, bahkan mungkin ada yang sampai 10 bungkus. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya, ini merek benihnya apa sih, Bunda? Aku kasih tahu. Nah, ini merekan benih si Kale purple, mereknya Daily Farm. Teman-teman mungkin banyak yang gagal semai Kale ini, Kale yang emang bener susah banget buat dibikin sprout bijinya. Nah, kalau ini milik saya lagi bagus nih, banyak. Dan teman-teman, kabar gembiranya stoknya lumayan agak banyak, mungkin ada sekitar 90 lagi. Nah, buat teman-teman yang minat, PO nya saya buka per tanggal 1 Agustus, dan PO ini khusus Pulau Jawa saja. Maaf ya teman-teman, kenapa khusus Pulau Jawa saja? Karena bibit yang dijual dikirim ke luar pulau itu harus berbatang. Sedangkan si Kale purple ini kalau nunggu berbatang itu cukup lama. Mungkin PO ini bisa nunggu dikirim bibitnya sampai 1 bulan. Nah, teman-teman yang minat ikutan PO Kale purple bisa WA atau enggak DM Instagram @keluargaasoy. Nah, untuk WA, nomor WA-nya ada di deskripsi video. Lihat begitu cantiknya si Kale purple ini. Dulu si Kale purple ini ada tumbuh di kebun atap rumah. Warnanya bagus banget, ungunya ungu muda tapi nggak terlalu muda, keping-pingan kayak gambarnya kayak gini tapi lebih muda lagi. Pokoknya cantik jenis Kale purple ini. Nah, mungkin teman-teman yang udah ngikutin Instagram @keluargaasoy sama punya nomor WA saya
di save nomor WA-nya, terus pernah beli bibit dari keluarga Asoy, udah tahu. Saya udah pernah lihat 1 minggu ke belakang itu penampakan si bibit kalenya. Waktu itu ada 100 bibit kalenya, cuman yang beberapa ada yang udah dijual karena kebetulan ada teman-teman yang dari luar pulau kebetulan mampir dan mau dalam kondisinya si bibitnya masih kecil. Ya udah saya kasih aja, nggak apa-apa. Nah kebetulan waktu itu ada bunda yang lagi ke Bandung, tinggal di Palembang, mau pulang lagi ke Palembang, beli bibit si kale purple-nya yang masih kecil-kecil. Buat teman-teman yang tinggalnya di Bandung yang mau langsung dikirim bibitnya boleh, yang pengen nunggu agak gedean dulu boleh. Nanti saya kirimnya bibitnya kalau udah kelihatan besar. PO itu jadi teman-teman pesen, dibayar dulu, nanti bibitnya saya kirim kalau bibitnya udah terlihat besar. Nah gimana teman-teman, si kale PHP ini akhirnya tumbuh banyak dan alhamdulillah bisa saya jual. Teman-teman yang minat bisa WA ya. Dulu sempat saya jual tapi cuman 5 pohon. Pernah saya kirim ke mana ya, Lampung apa Palembang, pokoknya ke Sumatera 1 kali, pernah ke Malang sekali, Bekasi, Bogor. Cuman 5 teman-teman. Dan untuk si kale purple ini media tanamnya nggak dibongkar sama sekali. 1 kilo cukup untuk 3 bibit. Nah banyak yang beli bibit kemarin itu minta media tanamnya nggak dibongkar. Mungkin gara-gara video episode 46 yang saya jelasin kalau media tanamnya nggak dibongkar itu proses adaptasinya lebih cepat. Emang faktanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau media tanamnya nggak dibongkar, adaptasinya lebih cepat. Tapi kalaupun media tanamnya dibongkar, dikurangin pas saya kirim, teman-teman nggak usah khawatir. Ikutin aja cara-cara di video episode 46. Saya ingetin lagi yang belum nonton episode 46, ditonton dulu episode 46. Nah teman-teman, saya ingetin lagi PO-nya mulai tanggal 1 Agustus. Jadi jangan sampai pas lihat video ini teman-teman langsung buru-buru WA saya, terus DM Instagram juga. Tunggu sabar sampai tanggal 1 Agustus PO-nya dibuka. Siap-siap teman-teman, jangan sampai kehabisan. Stoknya 90 aja si kale purple. Nah, udah bahagia belum teman-teman yang ngedengar kabarnya? Insya Allah bahagia. Soalnya banyak banget teman-teman yang nanyain si kale jenis purple ini. Teman-teman, ini beberapa tanamannya udah saya pindahin buat bikin kebunnya rame lagi kayak zaman dahulu kala. Insya Allah semua bibit yang saya jual pasti saya tanam di kebun atap rumah ini, kayak kucai, stroberi, kemangi, kale-kalean, bayam Brazil, si red sorrel, terus apalagi oregano, seledri. Nah seledri masih ada yang gagal nggak nanam seledri. Kenapa kok susah banget nanam seledri? Iya bener, nanam seledri itu lumayan susah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya teman-teman. Nah kayaknya videonya segini aja dulu ya teman-teman. Tadi itu udah bahas tanaman kale. Kalau bibitnya datang si daun kuningnya jangan dipotek. Tadi udah saya jelasin kenapa jangan dipotek. Terus tadi udah bahas tanaman sayur atau tanaman buah. Kalau misalkan buahnya rontok-rontok itu kenapa, harus diapain. Jadi intinya kelembaban. Kalau misalkan teman-teman pengen tanamannya subur, dilihat media tanamnya sama kelembaban. Media tanamnya pH-nya harus sesuai sama yang diinginkan tanamannya. Dalam artian pH tanahnya normal, nggak asam, sama kelembaban. Jadi bisa disimpulkan kalau tanamannya pengen subur, pH tanahnya berarti harus normal. Terus si media tanamnya nggak boleh kering, alias penyiramannya harus sesuai yang dibutuhkan sama tanamannya.
udah jelas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngasih pupuk rutin tapi nyiramnya nggak bener juga, si tanamannya dijamin nggak bakalan tumbuh subur, alias pasti kuning, pasti kuntet. Sering banget itu tanaman di kebun atap rumah ini, soalnya kebun atap rumahnya suka ditinggal-tinggal. Nah, ada rencana mau bikin irigasi tetes biar tanamannya selalu tumbuh subur. Sayang kan tanamannya udah dirawat tapi pas ditinggal-tinggal gak ada yang nyiramin. Jadi insya Allah mau bikin irigasi tetes. Dan ini tanaman sorelnya udah dipindah-pindahin karena kemarin potnya sebagian ada yang pecah. Ini semuanya ditanam di polybag diameter 30. Masih kecil, cuman diameternya sama, cuman tingginya beda aja. Lebih tinggi polybag ini dibanding sama pot yang kemarin. Terus banyak tanaman yang mau saya tanam di kebun atap rumah ini. Mau bikin hijau lagi kebunnya, sama kayak kebun atap rumah yang dulu. Mungkin banyak lagi tanaman yang mau ditanam, terutama tanaman yang bibitnya saya jual. Nah teman-teman mau ingetin lagi, tinggal 2 hari lagi. Dan PO Caleb Purple-nya insya Allah hari apa ya, tanggal 1 hari Rabu mungkin ya. Pokoknya PO-nya dibuka mulai tanggal 1 Agustus. Nah, teman-teman, kayaknya videonya cukup sampai di sini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Di video berikutnya mau ngapain? Insya Allah mau ngasih tahu beberapa tanaman yang teman-teman banyak request pengen dikasih tahu cara perawatannya, kayak poh-pohan, kayak seledri, kayak kucai, pokoknya tanaman atau bibit-bibit yang dijual di keluarga Soy insya Allah dibahas di episode berikutnya, episode 48. Jadi teman-teman tungguin ya episodenya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang suka berkebun. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.